Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tinestorus. Malam hari ini saya akan membahas tentang pendeta MYM, Bapak Ibu ya. Maafkan saya mengomentari seorang dokter ya. Saya adalah kelas rendahan, Bapak Ibu ya. S1 itu kelas rendahan ya. Ya, kalau masih S1 itu masih belajar, masih seperti SD ya. Iya seperti SD, Bapak Ibu, karena masih dasar-dasarnya, Bapak Ibu. Kalau udah masuk nanti ke S2 barulah udah agak pening kepala ya kan. Jadi terima kasih karena Tuhan memberikan saya berpengalaman ya, diberikan saya hikmat sehingga saya bisa mengerti akan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kristus, sekalipun saudara bergelar dokter, kalau saudara tidak berpengalaman sama sekali, saudara akan pasti pusing. Ya pusing mengenai keselamatan, Bapak Ibu ya. Kita dengarkan dulu apa yang disampaikan Bapak kita ini ya kan, supaya nanti saya akan terangkan ya. Maafkan saya, kita dengarkanlah dulu. Pilihan Allah lah Tuhan datang ke dalam dunia, bukan untuk semua orang. Ya, untuk orang-orang pilihan yang dirancang dari kekekalan, dipilih untuk diselamatkan. Untuk mereka lah Tuhan datang. Tuhan tidak natal untuk semua orang. Tuhan natal untuk gerejanya, yaitu orang-orang pilihan dari segala tempat, segala zaman, dari zaman Adam sampai zaman Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan datang untuk mereka. Untuk itulah Tuhan berinkarnasi. Untuk itulah Tuhan bernatal untuk kita orang-orang pilihan, saudara. Saya ulangi lagi ya. Inilah malam namanya di kampung. Sorry kalau ada suara menggonggong karena ini di malam, Bapak Ibu ya. Dan tinggal di kampung ya. Arab maklum. Ya, saya dengarkan lagi lah. Kita dengarkan lagi apa yang disampaikan oleh pendeta kita ini ya. Orang-orang pilihan Allah lah Tuhan datang ke dalam dunia, bukan untuk semua orang. Ya, untuk orang-orang pilihan yang dirancang dari kekekalan, dipilih untuk diselamatkan. Untuk mereka lah Tuhan datang. Tuhan tidak natal untuk semua orang. Tuhan natal untuk gerejanya, yaitu orang-orang pilihan dari segala tempat, segala zaman, dari zaman Adam sampai zaman Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan datang untuk mereka. Untuk itulah Tuhan berinkarnasi. Untuk itulah Tuhan bernatal untuk kita orang-orang pilihan, saudara. Saya akan Oke. Jadi judulnya yang dibuat oleh Pak Pendeta MYM, Yesus datang atau Tuhan datang untuk menyelamatkan orang pilihan saja. Orang yang menghujat tidak selamat ya. Jadi Bapak Ibu, kita kembali perjanjian lama ya. Dalam penciptaan semuanya baik, Bapak Ibu ya. Semuanya baik. Dan Tuhan sudah menuliskan bahwa ada yang dirancangkan dan ada sudah dinubuatkan, Bapak Ibu ya, untuk binasa ya. Yang pertama untuk binasa yang dirancangkan oleh Tuhan adalah, Bapak Ibu, kalau saudara baca Alkitab ya,
adalah Yudas Iskariot, Bapak Ibu. Sudah dirancangkan Tuhan, ya. Jadi Yudas Iskariot ini untuk menjalankan misinya aja, Bapak Ibu. Jangan. Karena kalau saudara baca di Perjanjian Lama, ya si Yudas udah dibuatkan, Bapak Ibu. Ya. Jadi saya nggak tahu apa dia masuk surga atau neraka. Tuhanlah yang tahu, karena apakah ada ya Tuhanlah yang tahu, karena Tuhan sudah menuliskan dia untuk binasa, ya kan. Apakah Tuhan kasih hadiah, kita nggak tahu lah kan, ya. Karena dia sudah dibuatkan untuk binasa, ya kan. Ngeri kali Bapak Ibu kalau Tuhan sudah membuatkan kita binasa, ya kan. Terlalu ngeri memang. Ya itulah. Dan Tuhan menciptakan neraka itu untuk iblis, Bapak Ibu, bukan untuk manusia, ya. Tuhan menciptakan neraka itu untuk para iblis, ya, bukan untuk manusia, ya. Sodom Gomora itu kenapa bisa hancur, Bapak Ibu? Apakah Tuhan nggak kasihan gitu? Apakah Tuhan nggak adil gitu? Ya, Tuhan itu adil. Karena dia adil, dia ngomong sama Abraham. Abraham bernego Bapak Ibu. Kalau ada 50, apakah Sodom Gomora hancur? Sampai 10%, Bapak Ibu. Gak ada orang yang mau menerima Injil, ya. Sampai Tuhan menurunkan 2 malaikat, Bapak Ibu, untuk ke Sodom Gomora, supaya Sodom Gomora selamat, Bapak Ibu. Tetapi mereka tidak mendengarkan firman Tuhan itu, sehingga mereka jadi binasa, ya. Oke, yang seperti yang dikatakan oleh Pak Pendeta MYM, yang diselamatkan adalah orang-orang pilihan. Natal untuk orang-orang pilihan. Kita kembali ke Perjanjian Lama. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan, Bapak Ibu. Bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke padang gurun. Mereka adalah bangsa pilihan, tetapi kenapa mereka binasa, Bapak Ibu, di padang gurun? Yang masuk ke tanah Kanaan siapa, Bapak Ibu? Yosua serta anak-anak. Sebagian orang ya mati binasa, Bapak Ibu. Padahal mereka bangsa pilihan, Bapak Ibu, bisa mati binasa di padang gurun. Mari kita di Perjanjian Baru lah dulu, Bapak Ibu. Kita baca Roma dulu, ya. Kita baca dulu Roma 10 ayat 12, ya. Saya akan baca, Bapak Ibu, ya. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Wow, all the people, ya. Kita baca dulu bahasa Inggrisnya, ya. Itu Tuhan pakai tulisan apa? Roma 10 ayat 12. Oke. Bahasa Inggrisnya, Ibu. For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord. Jadi sini tulisannya Lord, Bapak Ibu, bukan God, ya. Jadi kalau Lord, kalau saudara baca, Bapak Ibu, kalau saudara klik the number, ya, you must find the Yahweh, ya. The same the Lord over all is rich into all the call upon him, ya. Eucharistos, Bapak Ibu, ya.
Jadi ada tulisannya di sana Bapak Ibu, Lord, bukan God ya. Lord bahasa Inggrisnya ya. Oke, kita baca bahasa Indonesianya. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya baik semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi Tuhan untuk semua orang Bapak Ibu ya. Mau agama apapun, mau nggak memiliki agama, mau komunis, Tuhan untuk semua orang ya. Perbedaannya seperti ini Bapak Ibu. Makanya ada firman Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan harus disampaikan mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Kenapa firman Tuhan harus sampai ke ujung bumi Bapak Ibu? Supaya orang mendengar Bapak Ibu. Saat orang mendengar, terserah mereka, mau mereka tanggapi, mau mereka cuek, mau mereka percaya, up to you, up to me, ya kan? Kalau saudara mendengar, terima kasih, saudara selamat. Kalau saudara tidak mendengar, saudara binasa. Jadi saudara jangan mengejas, oh dia itu kan gak Kristen, dia kan komunis, dia kan itu, dia itu. Iman tetangga kita lah, saya buat ya kan. Dia kan iman tetangga, gak mungkin dia selamat, gak mungkin dia maksa pilihan. Saudara salah di sini ya. Seorang dokter salah pemikirannya seperti ini Bapak Ibu ya. Perspektifnya Bapak Ibu salah ya. Kenapa saya bilang salah? Saudara tahu nggak kapan dia bertobat? Ya kan? Contoh seperti Bang Mongol. Bang Mongol bisa bertobat, selamat dia, ya kan? Pak Dato ini bisa selamat Bapak Ibu ya kan? Bisa mengenal Tuhan, ya kan? Jadi kita tidak tahu seseorang itu Bapak Ibu bertobat, mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita baca dulu sampai apa ya? Haleluya, ya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Haleluya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, jadi kita harus memberitakannya, terserah mereka. Kalau mereka mau selamat, ya dengarkanlah Injil. Kalau mereka tidak mau selamat, ya bindasalah mereka, ya kan? Karena firman Tuhan harus sampai ke ujung bumi, harus semua orang mendengarnya, Bapak Ibu. Ya, haleluya. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Wow. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu, kata Yesaya, Bapak Ibu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau ini, terima kasih kepada YouTube yang telah membuat YouTube ini, jadi semua orang kalau ada internetnya ya bisalah connect ya kan, bisalah menonton atau melihat diskusi tentang agama Bapak Ibu ya. Jadi saat saudara mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu, dimanapun berada Bapak Ibu, kalau saudara mendengarkannya, iman timbul dari pendengaran ya, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menangkapnya? Oh, wah, pertanyaan luar biasa. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menangkapinya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Jadi Bapak Ibu, ini nih, karena bangsa Israel Bapak Ibu, ya
melakukan kesalahan, Tuhan membuat bangsa Israel cemburu, Bapak Ibu. Ya. Tuhan menyelamatkan bangsa orang lain, ya kan? Ya. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Jadi Tuhan, Bapak Ibu, datang untuk semua orang, datang, apalagi datang sama orang-orang yang berdosa. Ya. Seperti yang terkenal hari ini, yang lagi viral. Ustadz Agustan ya. Dia belum bisa berapa Bapak Ibu, tapi apologet lain sudah kepanasan Bapak Ibu, bukan mendoakan ya. Kepanasan ya kan. Ya. Pak Agustan belum seberapa Bapak Ibu ya, dibandingkan Paulus ya. Paulus membunuh Bapak Ibu ya. Inilah tugas kita Bapak Ibu, mendoakan mereka. Karena tidak gampang untuk menerima Injil Kristus Bapak Ibu. Ya, tidak gampang Bapak Ibu ya. Perlu doa, ya kan? Jadi kalau saudara baca lagi Bapak Ibu, ada sisa Israel nanti ya. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain terselamat ya kan. Baru penyelamatan Israel ya kan. Jadi kalau saudara baca kitab Wahyu ya, mungkin Pak Pendeta Muriali pasti tahu itu ya, bahwa ada sudah dirancangkan Tuhan masuk surga Bapak Ibu ya, jumlahnya 144 Bapak Ibu. Itu bangsa pilihan Bapak Ibu ya. Kalau saudara lagi baca ke bawahnya, banyak orang. Jadi dari bangsa pilihan itu jumlahnya 144. Di bawahnya lagi orang-orang lain Bapak Ibu, di luar bangsa Israel. Ada juga masuk surga Bapak Ibu, itu sudah dirancangkan Tuhan masuk surga. Ada anak kecil, ada orang besar. Ya banyak orang Bapak Ibu. Ya. Jadi makanya saya bilang Tuhan untuk semua orang. Supaya dia mau selamat, ya dengarkan firman Tuhan. Kalau saudara degil, gak mau mendengar, ya saudara binasa. Gampang saja Bapak Ibu. Jadi untuk ya, Natal untuk semua orang Bapak Ibu ya, nggak ada untuk orang pilihan saja ya kan, untuk semua orang. Kalau saudara ya puji Tuhan kalau ada tetangga kita datang merayakannya, pasti Tuhan berkenan di dalam hatinya, amin ya kan. Jadi kita nggak usah fanatik lah Bapak Ibu, nggak usah terlalu apa kali lah ini kan ya. Ya, jangan menyempitkan Allah Bapak Ibu. Allah itu tak terbatas Bapak Ibu, kuasanya tak terbatas. Ya. Masa cobalah. Contohnya seperti saya lah, saya bilang. Saya dulu Kristen Bapak Ibu. Tetapi dulu saya waktu ditanya, jika detik ini saya mati, saya nggak tahu kemana saya pergi. Apakah neraka surga, saya nggak tahu. Karena saya belum berpengalaman dengan Tuhan. Padahal saya Kristen. Saya nggak melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu. Nggak mencuri, ya, nggak gosipin orang, di rumah aja, ya kan. Nggak peduli dengan orang lain, bodoh amat kalau saya, ya kan. Lebih baik ya dari dulu Bapak Ibu, lebih baik saya dulu mendengarkan radio. Saya lebih suka dengar radio daripada televisi Bapak Ibu. Saya nggak suka nonton televisi dari dulu, karena televisi nggak baik untuk ditonton. Yang nggak enak Bapak Ibu, karena banyak di sana perilaku nggak enak ya kan. Jadi saya lebih suka dulu mendengarkan radio Bapak Ibu ya. Dan sekarang Bapak Ibu lebih baik saya megang HP ini daripada menggosip pergi ke sana ke sini.
ya kan. Gak, no time for gossip, ya kan. Kalau saudara baca nanti Bapak Ibu ya, di sana lengkap Bapak Ibu tentang Roma penyelamatan, ya kan. Ya, jadi pesan saya kepada pendeta MYM, jika malam hari ini dipanggil Tuhan, apakah masuk surga atau neraka? Ya, sebelum pendeta Pak Mangga Pusakala meninggal, saya pernah mengatakan ini di channel saya, Bapak Ibu. Saya kritisi Bapak itu, bagaimana tanggapan Bapak? Ya nggak ada kata apa habis, ya kan? Jadi saya sekarang bertanya kepada pendeta Muriali, ya, jika malam hari ini dipanggil Tuhan, apakah Bapak percaya masuk surga? Apakah penyelamatan ini ada di dalam diri Bapak, ya? Kalau saya, jika detik ini Bapak Ibu, kan banyak orang nih di channel live komentar saya karena saya berkata, jika detik ini saya mati, detik ini juga saya masuk Firdaus. Orang yang mati dalam Tuhan tempatnya di Firdaus, Bapak Ibu, tempat penantian. Jadi ada yang komentar, sok tahu aja kau masuk surga katanya. Ya tahu lah Bapak Ibu. Yang tahu masuk neraka, masuk surga itu diri sendiri Bapak Ibu. Makanya Paulus terus terang Bapak Ibu, mati sebuah keuntungan ikut Tuhan. Haleluya, ya kan? Ya, seorang penginjil itu memang harus benar-benar berkesaksian pengharapan Bapak Ibu, ya. Karena yang dicari manusia adalah ya surga dan neraka, ya kan? Ini yang mereka pikirkan, kemana mereka nanti mati, surga atau neraka, ya. Ini yang perlu. Ya, seorang penginjil harus memang betul-betul mengatakan seperti Paulus. Iya. Ini suatu kebanggaan Bapak Ibu, ya. Kita harus berkesaksian bahwa ikut Tuhan itu adalah harapan, supaya saudara tidak sia-sia menjaring angin, ya, seperti yang terus dikatakan firman Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu menjaring angin, ya kan? Karena itu carilah kebenaran supaya saudara tidak sia-sia, ya kan? Nanti kan, oh Lord, why me here? Why me stay in Hades? Ya, you don't know me. Ya kan? Saya sudah memberitakan firman Tuhan. Subscriber saya banyak. Kenapa saya ada di Hades? Kenapa saya ada di neraka? Saudara berteriak, ya kan? Padahal saudara, itulah makanya saya katakan Bapak Ibu, sebenarnya tidak gampang Bapak Ibu menjadi penginjil, ya. Kalau saya tidak berpengalaman, saya susah menginjil Bapak Ibu, ya kan? Karena saya berpengalaman, saya banyak menginjil karena saya berpengalaman Bapak Ibu. Kalau saya nggak berpengalaman, kalau saya nggak tahu, nggak mau saya khotbahkan. Contohnya lah soal mengenai kekayaan, ya. Karena saya belum berpengalaman, saya sukses, saya nggak bisa khotbahkan tentang sukses kekayaan, ya. Karena kan nanti nggak nyambung Bapak Ibu, ya kan? Nggak nyambung. Nanti kan tanya orang, kamu khotbahkan sukses, kamu aja nggak sukses, ya kan? Tapi kalau sukses dalam rohani, saya berpengalaman, makanya saya beritakan Bapak Ibu, ya kan? Iman saya adalah tumbuh di dalam Yesus Kristus Bapak Ibu. Itulah yang saya promosikan di YouTube saya, supaya orang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, Yesus itu adalah juru selamat Bapak Ibu, ya.
Dialah yang menyelamatkan saya. Iya. Ya kan? Tanpa dia, ya mungkin saya sudah lama mati Bapak Ibu. Ya, mungkin saya udah binasa, ya. Karena udah 3 kali aku Bapak Ibu mau bunuh diri. Mulai dari SMA malah saya mau bunuh diri Bapak Ibu. Karena nggak ada gunanya hidup. Ya nggak ada gunanya hidup Bapak Ibu. Tetapi Tuhan menyelamatkan saya Bapak Ibu. Mungkin kalau Tuhan nggak menyelamatkan saya udah binasa mungkin Bapak, udah masuk neraka. Ya kan? Tetapi Tuhan sudah merancangkan saya. Mulai dari rahim Tuhan sudah memilih saya untuk masuk surga. Makanya saya berpengalaman Bapak Ibu. Haleluya. Inilah kesaksian saya. Ya. Kalau saudara memberitakan Injil yang benar, bukan manusia tantanganmu pertama, roh jahat. Karena roh jahat nggak senang Bapak Ibu, ya, melihat seorang penginjil yang benar. Jadi kalau saudara masuk gereja setan, sekte setan, ya, tugas nanti dikasih tugas Bapak Ibu, ya, tugas kalau saudara ikut sekte setan, gereja setan, pasti akan dikasih tugas Bapak Ibu. Yang pertama tugasnya itu untuk membunuh para hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang benar Bapak Ibu, ya, dan membuat pendeta, kalau iman pendeta itu ya som-som kuku atau gimana, atau tumbuh di batu-batu, atau tumbuh di berduri-duri, atau tumbuh di jalan-jalan, ini di otak-atik mereka, di otak-atik mereka. Makanya ada pendeta yang berzina, ya, makan uang gereja, pasti ada itu, ya. Jadi ya saya katakan tadi, tidak gampang sebagai penginjil, pengajar, pemberita jadi hamba Tuhan, tidak gampang Bapak Ibu, ya, karena ini tadi Bapak Ibu, ya, banyak yang harus dipelajari Bapak Ibu, dan harus berpengalaman. Kalau saya nggak berpengalaman susah Bapak Ibu, ya. Ya, saya bukan di sini sokan ya atau penggaron, ya, saya enggak. Dan inilah yang saya harus beritakan, bahwa mati di dalam Tuhan itu adalah sebuah keuntungan. Jadi kapanpun dijemput, ya kita sudah siap Bapak Ibu, ya, kapanpun Tuhan datang, ya saya sudah siap gitu, ya. Makanya nggak perlu ngapain khawatir akan hal yang lain Bapak Ibu, ya. Oke. Jadi pesan saya kepada Pak MYM, ya, maafkan saya sekali lagi, ya, memberi masukan, ya, supaya tahu Pak Pak Pendeta Muriali, Yesus itu atau Tuhan itu menyelamatkan semua orang, ya, tidak terkecuali, ya, apapun agamamu, apapun latar belakangmu, Tuhan pasti ada saatnya Tuhan menyelamatkan saudara kalau saudara membuka hati, ya. Tuhan yang datang Bapak Ibu, ya. Kalau saya contoh Bapak Ibu, saya berdoa Bapak Ibu, biarkan, ya, contoh saya mau mendoakan orang tua saya, abang saya, adik saya berdoa seperti ini. Tuhan, berkenankan mama saya mengenal Engkau. Biarlah Engkau datang kepada mama saya, bapak saya, adik saya, abang saya, adik saya. Jadi kesuruhnya Tuhan datang, bukan orang tua saya datang ke mereka. Tuhan yang datang Bapak Ibu, yes. Ya. Contoh. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia Bapak Ibu, manusia itu larinya menjauh dari Tuhan, takut. Jadi Tuhan yang datang Bapak Ibu. Contoh di Perjanjian Baru, anak yang hilang atau domba yang hilang, ya. Cobalah domba yang hilang. Domba yang hilang itu Bapak Ibu, pemilik domba itu yang mencarinya. Dia cari domba itu sampai dapat.
Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu pasti akan datang Bapak Ibu untuk menyelamatkan kita. Sekarang kuncinya mau nggak kita mendengarnya, begitu aja ya. Mau nggak kita merespon firman Tuhan, mau nggak kita merespon kalau ada yang bicara. Kan gini, kan iblis dan Roh Kudus itu berbarengan Bapak Ibu, fight di sini ya berbicara di sini Bapak Ibu. Jadi saudara harus jernih siapa yang datang. Jadi saudara harus pandai memilih, ya kan? Nggak mungkin yang aneh-aneh datang dari Tuhan, ya kan? Ya, pikiran ini yang dihantam Bapak Ibu. Fight di sini. Oh, gitu. Ya. Jadi kita selamat oleh karena kasih karunia Tuhan Bapak Ibu. Itulah luar biasanya Bapak Ibu ya. Seperti di kanannya Yesus Kristus ya, waktu disalib. Dia bukan orang pilihan Bapak Ibu ya. Tetapi dia selamat. Ya. Dia bukan nggak pernah melakukan kebaikan selama hidupnya Bapak Ibu, tetapi dia selamat Bapak Ibu. Makanya saya bilang nggak usah kita ngejudge orang. Tuhan nggak selamatkan dia, Tuhan nggak sayang sama dia, Tuhan nggak peduli sama dia, pasti mereka masuk neraka. Saudara nggak usah ngejudge seseorang seperti itu Bapak Ibu, karena kita tidak tahu dia kapan bertobat. Ya kan? Mana tahu dia pas mau ajalnya dia ingat Tuhan gitu, ya kan? Ya kita doakan aja Bapak Ibu, orang-orang yang menghujat atau menyepelekan firman Tuhan, kita doakan Bapak Ibu supaya dia menjadi pemberita Injil Bapak Ibu ya. Saudara jangan doakan dia sakit Bapak Ibu ya. Seperti ini di YouTube saya lihat ramai kali Bapak Ibu membuat Agustan sakit Bapak Ibu ya, karena dia ya mengapakan kitab suci ya, merendahkan kitab suci gitu. Jadi kita doakan seperti itu Bapak Ibu ya, supaya dia memberitakan firman Tuhan ya. Contoh seperti Paulus ya, Paulus dulu benci, sekarang jadi cinta Tuhan. Yakobus dulu benci ya, Yakobus itu sampai mengatakan Yesus itu apa, gila Bapak Ibu ya. Yakobus berkata Yesus itu gila dulu, tetapi sekarang dia sudah memberitakan Injil sampai dia bilang dulu saya bilang Yesus itu gila, sekarang saya menjadi gila karena memberitakan Injil Kristus. Ya gila lah dibilang orang, ya kan? Jadi Bapak Ibu, marilah kita mendoakan orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Kita doakan supaya dia paham firman Tuhan, ya kan? Jadi sampai di sini aja. Semoga Pak MYM diberkati Tuhan ya, diberikan kepandaian, kebijakan, berpengalaman dengan Tuhan supaya mengerti tentang Alkitab suci ini Bapak Ibu. Karena nggak cukup Bapak Ibu belajar Bapak Ibu ya. Kalau saudara belajar, karena saya lihat Bapak Ibu, pendeta Pak Muryali, pendeta Esra Soru, pendeta Pak Mangapul, segala ini semua buku-buku aja diceritakan mereka, buku-buku aja kesaksian mereka. Memang kita bisa belajar dari buku Bapak Ibu, tetapi lebih penting Bapak Ibu, betapa bahagianya
jika saudara berkesaksian tentang dirimu sendiri kepada Tuhan. Haleluya. Ya kan? Betapa indahnya kalau saudara berkesaksian dan dengan Tuhan, ya kan? Saudara berpengalaman sehingga saudara berkesaksian di depan orang. Enak Bapak Ibu, ya kan? Daripada kesaksian dari buku, everything all the book. Ya. Memang kalau kuliah memang harus ke buku Bapak Ibu. Ya. Tetapi lebih enaknya, betapa indahnya jika kita mengalami sendiri. Jangan pengalaman orang saja kita ambil, kita saksikan, ya kan? Kapan kita mengalaminya, begitu loh maksudnya ya. Masa pengalaman orang saja kita ceritakan gitu loh. Pengalaman kita kapan kita luangkan, ya kan? Jadi sampai di sini aja lah ya. Saya biarlah Tuhan yang berurusan dengan Pak Muriali ya. Dan ini yang terakhir. Ya, saya lihat Bapak itu ya udah agak-agak gimana ya. Jadi berdoalah Pak. Ya, berdoalah supaya Tuhan memberikan saudara hikmat ya. Supaya Bapak berikan hikmat, pengetahuan mengenai hal kebenaran, supaya nanti gak sia-sia kan. Sudah lama jadi pendeta, gak masuk surga kan sayang kan, sayang. Jadi makanya saya kasih masukan, tanyakan kepada Tuhan, berdoa sampai di mana, ya kan? Apakah saya benar-benar masuk surga atau enggak, ya kan? Perlu Bapak Ibu kita pertanyakan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Jadi perlu kita menyelidiki hati kita, Bapak Ibu, ya kan? How much you love the God, ya kan? Itu loh. Jadi sampai di sini, Tuhan Yesus berkati.